Aku latihan seminggu 5 kali. Iya, 5 kali. Seminggu 5 kali. Awalnya tuh aku ikutan karate tuh dari dari eskul. Dari eskul SD. Okay. Sekalinya latihan? Sekali Berapa jam? latihan 3 jam. Latihan jam 7, berarti berangkat jam 6. Oke. Beres jam 9. Malam itu? Jam 9 malam. Jadi ada gerakan kayak sing gitu tuh. Oh, ya, nyambung jadi iya, mengalir nyambung, tadi. alir mengalir. Nabila, selamat datang Ya, Nabila. Jauh nih dari Bandung ya perjalanannya, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Sobat Kang Ridwan, Nabila ini adalah masih sekolah ya, Nabila, kelas 3 dan berprestasi. Prestasinya di bidang apa, Nabila? Di karate. Karate. Dapat penghargaan kan? Ya, alhamdulillah. Dapat juara apa? Kemarin alhamdulillah terakhir kali dapat emas di Portugal. Wih. Dapat emas di Portugal. Waktu tahun ini berarti ya? Tahun ini. Tahun ini. Itu yang terakhir berarti ya? Iya. Jadi kalau yang nggak terakhir dari awal udah dapat berapa penghargaannya? Dari awal dari 2013 ya berarti Nah. ada 52 medali. Ada 52. weh. Jadi dapat penghargaan tuh sebanyak 52 ya, medali ya disebutnya. Iya, medali. Medali dapat 52 medali. Itu dari umur berapa? Nabila? Dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD. Oh, jadi ini tuh dari kelas 3 SD. Iya. Emang Nabila berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Anak ke? 2. Anak kedua. Wah, luar biasa. Udah ban berapa sekarang bannya? Udah hitam. Udah hitam, waduh ngeri ya. saya dulu ban kuning kalau nggak salah. Jadi masih jauh lah gitu ya. Nabila kemarin dapat prestasi itu berarti perwakilan dari Indonesia ya? Iya, perwakilan dari berangkat ke Portugal. Banyak kan, berapa orang? Ada 17 atlet berangkat ke sana. Ada 17. Yang dapat emas ada berapa? Dapat 10 emas. Wah, hebat ya. 10 emas. Pokoknya ada emas 10, perak 3 gitu kalau nggak salah. Perak 4, Perak perunggu 2. Perunggu 2. Iya. Oh. Jadi emasnya 10. Berarti banyak ya orang Indonesia yang berprestasi sebenarnya. Cuman kan bidangnya macam-macam ya, apa namanya? Kategorinya ya, macam-macam ya. Satu di kategori apa? Kata sama komite. Kata sama komite dan dapat medali emasnya pada saat itu di kata. Oh, oke. Nah, sekarang Nabila masih sekolah kan? Iya, masih sekolah. Kelas 3. Itu kan latihannya sering dong ya? Iya. Itu kayak gimana tuh, bisa ceritain? Aku latihan seminggu 5 kali. Iya, 5 kali. Seminggu 5 kali. Terus sekalinya latihan berapa jam? Latihan 3 jam. 3 jam? 3 jam, 2 jam lah. Jadi 2-3 jam sehari. Itu hanya untuk persiapan perlombaan aja atau memang rutin aja udah? Udah rutin sih, kecuali kita mau mendekati pertandingan, baru kita persiapan pertandingan. Kalau misalkan masih jauh dari jarak pertandingan tuh kita kayak persiapan otot yang kayak gitu. Jadi kan mau tanding tuh bukan hal yang mudah juga kan. Kita tuh harus siapin fisik kita. Satu kali main kata tuh sekitar 3 menitan ya. Nafasnya juga harus kuat kan itu. Jadi kita harus latihan fisik, teknik, pokoknya kayak gitu aja. Oh, itu jadi nanti ada part-partnya yang diaturnya ya. Jadi misalnya nanti kalau mau perlombaan ada bagian tertentu yang mau dikuatkan. Nah, sekarang kan dalam 1 minggu tuh 5 kali latihan ya. Itu ngatur waktu sama sekolahnya gimana itu? Ya, kalau misalkan di hari Senin tuh aku sekolah cuma sampai jam 12:30. Sekolah sampai 12:30. Oke. Terus dilanjut latihannya tuh habis maghrib. Habis maghrib sampai jam 9. Kebetulan aku di hari Senin tuh latihannya di Cimahi, jauh. Jarak dari rumah buat ke Cimahi itu 1 jam. 1 jam. Aduh. Jadi latihan jam 7, berarti berangkat jam 6. Oke. Beres jam 9. Malam itu? Jam 9 malam. Nyampe rumah jam 10. Waduh, capek langsung kemarin. Capek. Tapi itu kalau misalkan malamnya udah latihan capek tuh,
pasti pagi harinya tuh seger banget, apalagi pas mau tidur gak ada namanya insomnia atau apapun itu, kayak tidur langsung, soalnya kan capek badannya, langsung kayak tidur aja enak. Iya, pulas lah ya. Pulas. Nyenyak gitu ya. Kalau bahasa Indonesia nyenyak ya. Ya. Oh, jadi kalau habis latihan kayak gitu, jadi nyampe ke rumah itu lebih nyenyak tidur ya? Iya, nyenyak. Jadi buat sobat Kang Ridwan yang susah tidur yaitu karate. Ya mungkin macam-macam ya, olahraga juga sama kan ya. Olahraga kan termasuk menguras energi juga sama. Jadi biasanya lebih mudah ke kitanya lebih nyenyak tidur ya gitu. Oke, nah terus itu kan rutin ya. Kalau Sabtu Minggu latihan juga? Kalau Sabtu tuh latihannya dari sore, dari jam 3. Jadi kita masih ada waktu lah buat malam mingguan. Curiga nih. Ibu curiga nih. Kok malam minggu kadenya gitu. Ini diantar sama mama ya? Iya, itu. Nah itu ketika belajar itu kan dari kecil ya tadi, dari kelas 3 SD. Kok kenapa bisa suka di bidang ini? Awalnya tuh aku ikutan karate tuh dari eskul SD sama kakak aku. Emang barengan sih masuknya tuh, tapi kayaknya mah cek si mama, kata mama tuh kayak aku tuh lebih adalah progresnya, terus ada mau juga. Jadi alhamdulillah aku yang lebih dibajuin tuh waktu SD tuh. Tapi 10 tahun kan jaraknya dari kelas 3 SD sampai sekarang, pernah lah kayak males latihan sampai kayak harus didorong-dorong sama mama gitu. Pernah mau latihan, saking gak mau latihannya nangis di jalan. Saking gak mau? Ya, tapi aku makasih banget ke mama. Soalnya kalau gak ada mama kayaknya aku udah kayak pas mau, kalau misalkan aku latihan gak mau terus kata mama, ya udahlah nggak usah. Mungkin aku tuh nggak akan bisa sampai di sini gitu loh. Mamanya. Berarti yang paling berjasa untuk sampai di titik ini? Mama ya, nganterin gitu ya. Sampai ke sini juga nganterin ya gitu mama ya. Di sela-sela kesibukannya ya, meluangkan waktu ya. Kebetulan lagi libur ya? Iya, kebetulan lagi libur. Alhamdulillah, jadi bisa mampir ke sini. Nah, terus itu kan tadi ya, nah kenapa kok bisa pilihnya karate gitu? Suka banget di karate gitu kan. Awal-awal mungkin nggak suka. Nah, jadi suka bangetnya gimana itu ceritanya? Gara-gara buat pertahanan diri juga sih. Kebetulan aku waktu SD juga ikut 2, jadi nari sama karate. Terus di nari itu kan kita ada lembah lembutnya. Nah kebetulan di karate juga ada tiga jurus, tiga bidang, bukan 3 bidang 3 aluran. Nah aliran. 3 aliran. Shitoryu, Shotokan sama Goju sama Goju. Nah kalau di Shotokan ini tuh kita lebih kayak main kata, main kata gerakan aja ya. Jurusnya tuh kayak air mengalir. Jadi ada gerakan kayak sing gitu tuh. Oh, ya, nyambung jadi nyambung tadi. Air mengalir. Terus udah kayak gitu tuh aku juga pernah sempat kehilangan juga sensei aku almarhum. Sebelum kehilangan almarhum tuh aku kayak males-males banget buat latihan. Bahkan waktu kelas, jadi ada kelas-kelasnya kan, usia dini, pra usia dini, pemula gitu ya. Waktu aku di kelas pra pemula sama pemula tuh itu titik terendah, kayak aku tuh kalah, kayak mau dapet medali emasnya kayak susah banget. Sumpah, kayak akhirnya mah ya aku teh kayak susah pisan dapet medali emas teh. Akhirnya berjuang ya akhirnya bisa sampai sini gitu. Alhamdulillah ya. Jadi ada prosesnya itu ya. Nah itu kan kalau kita bicara lagi dalam masa terpuruk ya saat itu, mungkin lagi ada masanya malas gitu ya, atau nggak ada motivasi. Itu saat itu kok bisa muncul lagi motivasinya, itu gimana itu ceritanya? Mama. Oh gimana? Gimana sama mama? Kalau nggak berangkat di ini gitu? Nggak, gimana? Kayak disemangatin aja. Ayo tuh Bil, cenah yang juara. Ngecek orang Sunda namanya. Ya katanya pengen juara. Ya. Katanya pengen juara. Ayo latihan males-malesan, kumaha sih gitu. Oh jadi kalau motivasi pengen juaranya mah ada. Ada, tapi buat latihan tuh kadang kayak gitu. Males ya. Males lah untuk berangkat juga kadang ya. Nah itu mulai dapat piagam itu dari kecil udah mulai dapat. Udah mulai dapat. Makin lama makin termotivasi mungkin. Gitu. Nah mulai ikut perlombaan yang skala nasional itu kapan tuh? Umur berapa? Kalau masih ingat. Kan banyak tuh 52. Yang mana nih katanya?
Kalau buat kejuaraan nasional aku nggak inget sih, tapi buat internasional tuh yang sekarang sama ada satu lagi tuh waktu COVID. Jadi waktu COVID tuh kita juga ada pertandingan, tapi pertandingannya tuh kayak take video. Jadi misalkan kita 3 kali main nih, kita buat 3 video. Jadi buat round pertama, round kedua, round ketiga kita take video. Terus yang waktu itu kebetulan yang waktu COVID pertandingan itu aku internasional. Alhamdulillah tapi dapat perak. Oh ya alhamdulillah itu iya kan prestasi ya itu pertama kali berarti dapat penghargaan internasional satu perak. Oke, terus apa? Dari perak itu termotivasi lagi untuk dapat lagi. Iya. Tapi waktu semenjak COVID tuh latihannya udah mulai gak konsisten. Soalnya kan apa ya? Aku juga waktu itu tuh belum dapat pelatih yang pas semenjak almarhum meninggal. Jadi aku tuh kayak nyari-nyari kemana nih latihan yang enak gitu. Di semenjak itu juga aku tuh udah mulai kayak oke, aku bakal fokus latihan. Soalnya udah merasa kehilangan juga kan. Kayak almarhum juga pernah bilang katanya, sok Bil, sensei mah pengen lihat Bila teh jadi juara dunia. Hayang sensei teh ngomong ya, kayak almarhum. gitu. Ya almarhum. Almarhum pengen ngomong kayak gitu. Aku juga kayak termotivasi gitu. Terus pas alhamdulillah kemarin berangkat ke Portugal, selalu ingat ke beliau kayak, aduh, sensei Bila bisa nih gitu loh. Ngan hanjakal sayangnya. Sunda banget. Ya sayangnya beliau gak bisa lihat, tapi nggak apa-apa lah, bisa lihat mungkin di surga, amin. Amin. Itu sangat berkesan ya berarti senseinya ya. Itu dari kelas berapa sampai kelas berapa dulu dampingin? Dari kelas 3 SD sampai 2019 sampai 2019. Sebelum COVID ya berarti ya? Sebelum COVID. Kelas berapa tuh dulu? Berarti cukup lama ya intinya? Iya, SMP kali ya? Iya, sekitar SMP ya. Tapi cukup lama berarti ya, makanya sangat berkesan. Dan sensei itu lihat ada potensi mungkin dari Bila ya. Yang kok bisa sih Nabila ini tiba-tiba, kan ini kalau kita bicara apa ya, prestasi ya. Prestasi itu kan banyak. Ada di jalur misalnya renang, ada jalur pendidikan, ada piano kemarin yang pernah saya undang gitu. Kok kenapa ceritanya gimana nih sampai orang tua tuh ngarahin Nabila ke karate gitu? Kan nggak tiba-tiba kan? Kok kenapa diarahin ke karate gitu sama orang tua? Tahu nggak? Nggak tahu, Mama. Oh nggak tahu ya? Oh Mama yang tahu ya? Oh iya ya, harus tanya mamahnya ya. Ya, jadi apa namanya ya kan kadang orang tua itu melihat ada potensi dari anaknya ya. Kalau tadi saya pernah dengar tuh katanya ketika ditawarin jadi atlet tuh katanya Nabila yang paling semangat. Padahal belum ngerti kayaknya atlet itu apa ya. Belum ngerti. Tapi semangatnya itu udah luar biasa ya. Mungkin udah struck juga kali ya. Udah struck ya. Kalau ini Nabila kan kalau keluarga tuh sangat berperan besar ya dalam hal proses pencapaian Nabila karena kan masih sekolah. Itu peran apa dukungan dari keluarga atau teman seperti apa tuh? Bagus banget sih, baik banget. Kayak gimana maksudnya bagus banget tuh? Kayak misalkan aku mau pertandingan selalu kayak disupport, ditonton, kayak waktu itu juga pernah lah pasti ada ya masa terpuruk mah ya. Mereka juga kayak support gitu. Ayo Bil, bisa Bil. Kadang temen yang satu perguruan sama satu klub juga kayak saling nyemangatin lagi latihan. Kadang kan ada latihan tuh kayak sampai nangis-nangis, sampai kayak aduh capek banget latihannya. Tapi temen-temen sama mamah yang kayak bisa Bil, ayo bisa gitu, yang support lagi. Jadi kita juga apa ya dengan ucapan juga kayak oh iya nih aku bisa. Jadi akhirnya mah semangat lagi latihannya gitu. Oh jadi sempet down, terus didorong lagi gitu ya, semangat lagi. Emang sih naik turun lah ya, kayak panas-panas tai ayam gitu. semangat, nah gitu, nggak semangat lagi gitu ya. Oh jadi emang dukungan dari keluarga dan temen sampai di titik sekarang itu sangat luar biasa ya kerasa. Waktu kecil, kok kenapa mau ke karate gitu Nabila? Ini mau ke karate kan umur kelas 3 SD ya saat itu ya? Nggak ngeh? Apa? Oh, nggak bisa berantem? Ya, biar bisa berantem. Oh, biar bisa berantem. Biar bisa jaga diri ya? Wah, jadi ujungnya jadi keterusan. Ini kan kayak olahraga aja kan, kalau sehari-hari gitu kan. Terus ada pengalaman yang bisa di-share ketika waktu di Portugal?
Pertandingan yang berkesan tuh seperti apa sih? Waktu di sananya atau waktu di sana? mau ke sana? Waktu di sana atau mau berangkat boleh. Yang berkesan yang kesannya tuh luar biasa gitu sampai sekarang. Aku sempet beberapa kali hampir ketinggalan travel. Mau berangkat ke bandara juga pernah hampir ketinggalan. Terus nyampe ke sana, oh ini waktu beres kan aku dapat medali, penghalungan medali beres. Aku ke backstage tuh, pas ke backstage tiba-tiba si operatornya manggil cina, sini apa your champion come here gitu. Aku tuh kayak aku bisa bahasa Inggris tapi buat ngomong tuh kayak susah gitu, tapi paham apa yang dia omongin gitu. Dia tiba-tiba nyeret aku, terus kayak gini, what about your feeling? Hah? Aku kayak langsung gitu doang. Kayak nggak kurang apa ya, kurang bisa ngomong. Pokoknya mah Inggris itu penting guys. Penting. Baru kerasa pas di sana gitu ya. Terus gimana dong mensiasatinya, jawabnya gitu kan? Mensiasatinya ya akhirnya mah apa ya, ngomong yang pentingnya aja, terus kayak oke, thank you gitu. Jadi poin-poin intinya ya, aja. Poin intinya. Udah gitu, oke, thank you. Makasih. dia pakai Google Translate tuh kayaknya. Kecampur bahasa Indonesia bahasa Inggris kayaknya ya, kayak gitu ya. Iya. Ini kan pengalaman pertama ya saat itu ya. Dan nggak semua diwawancara saat itu berarti ya? Enggak, aku doang. Oh, karena pemenang gitu ya langsung diwawancara seperti itu. Seru ya jadinya? Seru. Wah. Rasanya gimana tuh saat menang? Kayak gimana ya? Semenjak aku pas pertama kali banget aku nginjakin kaki di Portugal tuh aku kayak aduh pengen tanding hari ini gitu. Tiba-tiba kayak semangat banget, teteh bener-bener semangat banget soalnya mental aku tuh udah keujinya waktu pembinaan tahap 1 sama tahap 2. Pembinaan tahap 1 tuh latihannya sehari 2 kali. Itu bener-bener kayak nguji mental, nguji fisik, terus kayak pelatihnya juga baru juga kan, kayak kurang srek lah gitu awal-awal mah. Akhirnya tapi makin kesana kayak oh pelatihnya enakeun nih gitu. Pas lanjut tahap 3 itu makin kayak latihannya 3 kali. Sehari 3 kali, pagi, siang, sama sore. Itu bener-bener kayak capek banget. Waktu istirahat juga kayak baru tiduran langsung kayak yuk siap-siap latihan, kayak baru juga istirahat gitu loh. Sehari 3 kali? Iya. Pas mau berangkat maksudnya itu? Iya, pas pembinaan tahap 2. Oh, pembinaan tahap 2. Itu gimana? Pembinaan tahap 2 tuh latihannya 5 hari. Oke. Lanjut pas ke 6 harinya pemberangkatan buat ke Portugal. Jadi nggak sempet pulang. Dari hotel di Jakarta tuh pembinaan langsung lanjut ke Portugal. Oh, langsung berangkat. Itu dibiayain sama pemerintah? Dibiayain. Oh, dibiayain. Karena memang ceritanya dari awal dulu ya. Boleh cerita dari seleksinya gimana? Dari seleksinya tuh dari seleksi awal, dari seleksi sekolah. Aku di sekolahnya di SMAN 12 Bandung kan. SMAN 12, nggak apa-apa. Masih sekolahnya. Di 12. Awal-awal seleksi sekolah, alhamdulillah aku kepilih di seleksi sekolah. Seleksi sekolah lanjut ke tingkat kota. Tingkat kota tuh berarti perwakilan antara SMA pertanding tuh seleksi. Alhamdulillah aku emas. Lanjut di tingkat kota, terus ke tingkat provinsi. Ke tingkat provinsi itu berarti aku mewakili kota Bandung. Mewakili kota Bandung buat di tingkat provinsi itu. Di tingkat provinsi, alhamdulillah aku dapat emas juga. Habis tingkat provinsi, naik lagi ke tingkat nasional. Di tingkat nasional aku berarti mewakili Jawa Barat kan. Di nasional ini alhamdulillah dapat emas juga. Nah, si juara-juara 1 di tingkat nasional ini maupun komite dilanjutin ke Portugal, SD, SMP sama SMA itu berangkat ke Portugal. Oh, banyak kan ya SD, SMP, SMA. Iya, yang juara 1. Oh, yang semua juara 1 itu diberangkatin. Iya. Dan sana kan dari internasional kan persaingannya ya. Internasional. Saat kesana itu kan mungkin lihat kompetitornya. Iya, apalagi tinggi-tinggi kan. Tinggi-tinggi, badannya bongsor-bongsor gitu. Terus tatapannya juga pada tajam-tajam gitu. Kan kadang kita kalau di Indonesia tuh kayak semangat ya, kayak gitu loh. Di sana mah kayak gitu semua. Terus lihat di live streaming juga mama katanya, oh iya pasti Bila yang paling kecil. Soalnya kan orang Eropa lah pasti tinggi-tinggi gitu loh.
kan mereka tatapannya tuh tajam ya gitu ya. Hidungnya mancung-mancung juga kan. Apa hubungannya? Oh iya. Tapi seru ya pas ketika di sana ya. Ada pengalaman tersendiri. Kenalan sama orang sana nggak? Nggak sempet kayaknya. Ada. Udah follow-followan IG. Emang bisa bahasa Inggris? Kan tadi nggak bisa kata terbatas ya. Ada backingan. Oh, ada backingan. Ada temen banyak. Curiga nih, cowok cewek? Cewek dong. Oh, cewek. Kayaknya cowok. Ya kan kalau latihan ya mungkin di Indonesia banyak ya yang latihan. Apa sih yang Nabila lakukan berbeda dibanding orang lain secara umum? Kan kalau bicara latihan mungkin teman-teman Nabila latihan juga karate. Bahkan ada yang lebih lama dari Nabila ya. Tapi kan Nabila dapat prestasi nih. Apa sih yang dilakukan beda sama Nabila? Menurut Nabila aja, bebas aja menurut Nabila. Saya nih ngelakuin latihannya gini. Jadi itu yang bikin beda. Apa karena motivasinya atau karena apanya? Kayaknya gara-gara motivasi sama rezeki juga sih. Oh, rezeki. Apa ya, kayak pengaturan Allah tuh bener-bener apa ya, keren banget. Aku waktu itu tanding di Padang. Itu bener-bener kayak kalah banget. Sampai bener-bener bikin aku kayak, emang aku sejelek itu ya sampai kalah gitu loh. Sampai kayak yang lain pada juara. Terus aku enggak kayak, ayo udahlah nggak apa-apa gitu loh. Terus aku juga bilang ke diri sendiri, O2SN, aku harus bisa, aku harus menang gitu. Dan akhirnya rencana Allah tuh emang bener-bener Masya Allah banget ya. Di O2SN aku diberi kelancaran, kemudahan, sampai bisa ke Portugal. Jadi sempat terjatuh juga ya pada saat di Padang ya, saat itu. Padahal usahanya sama ya. Iya. Nah tadi kalau bicara rezeki ya, itu kan ya, kepastian dari Allah lah ya. Tapi dari segi motivasi emang itu yang paling kerasa sama Nabila. Iya. Dari apa yang Nabila lakukan ya. Motivasi itu kayak gimana yang kerasa sama Nabila saat itu? Motivasi itu kayak dari diri sendiri gitu. Mau gimana atau enggak kayak misalkan orang lain kayak kayak bisa diri sendirinya kayak nggak mau mah ya nggak akan bisa maju gitu loh. Yang pokoknya dari diri sendiri dulu baru bisa gitu. Jadi yang kerasa sama Nabila tuh dari dirinya sendiri, ada motivasi kuat untuk menang mungkin gitu ya. Kalau bicara yang dilakukan, mungkin yang lain juga sama ya, melakukan latihan 2 jam tiap hari ada kali ya. Sama. Seperti itu, tapi dia nggak dapat piala misalnya gitu, karena bisa jadi dari segi motivasi yang berbeda atau motivasinya kurang, gitu ya? Iya, kadang kalau misalkan nih di latihan dia bagus banget, kayak semuanya dia keluarin tenaganya, powernya, tapi pas di pertandingan dia tiba-tiba, kadang kan pertandingan tuh ada yang goyang, ada yang tiba-tiba nervous, terus ngedown, mentalnya ngedown, justru yang itu tuh kayak harus dilatih banget gitu. Jadi tadi udah motivasi, terus ke mental ya berarti ya. Mental. Jadi kalau mau pertandingan itu mental tuh perlu dilatih juga ya. Harus. Nah dulu latihannya gimana tuh kalau ngelatih mental, kan ada kan ya tentang mental bahasannya pada saat pembinaan mungkin ya. Iya. Itu pasti dibahas kan kemungkinan. Itu gimana ngelatih mental saat itu? Ngelatih mental. Apa dimarahin gitu? Nguatin diri sendiri aja sih. Apalagi kalau misalkan dimarahin, jangan sampai kamu kelihatan takut. Kalau kelihatan takut kayak udah kamu habis dimarahin terus gitu loh. Harus nguatin diri sendiri juga sih kalau mental mah ya. Iya. Oh jadi lebih ke pribadi, tapi ada ya pembinaan terkait pelatih mental? Ada. Karena kan, tapi nggak nunjukin gitu loh. Cuman kayak ngalir aja. Cuman kayak ngerasa ini lagi ngelatih mental nih kayak gitu. Pernah nggak disuruh divisualisasikan? Coba bayangin kamu seolah-olah kamu ini juara, dapat medali emas. Ada kayak gitu? Ini tips and trick aku kalau mau tanding. Nah, itu dia. Itu tadi keluarin ya. Aku setiap mau tanding suka suka kayak gini sendiri, diem kayak gini sambil sila, kayak meditasi gitu, tapi sambil kayak mikirin aku main kata gerakan, tapi bener-bener full power, bener-bener rapih, bener-bener cantik mainnya. Terus kayak bisa nih, aku udah ngebayangin kan aku bisa main kata nih dari awal sampai akhir, gak ada potongan sama sekali, bener-bener gak boleh ada yang ganggu, bener-bener kayak ngebayangin aku main kata dari awal sampai akhir, full power, full speed, bagus banget, sempurna gitu. Beres, langsung tiba-tiba pas main kata tuh udah kayak ada bayangan kan, udah kayak mikirin aku aku dapet nih full powernya bisa pas tanding, jadi mentalnya tuh udah keuji duluan sambil mikir sendiri gitu loh.
sambil meditasi itu. Nah, itu tips dan triknya ya. Jadi memvisualisasikan, Iya. membayangkan seolah-olah saat itu udah latihan, udah Iya, tanding. udah tanding. Dan itu kan seolah-olah membantu juga kan polanya yang benar Iya. ya. Karena kalau latihan sendiri kan kadang tempatnya tidak memungkinkan. Iya. Itu dilakukan ketika pas mau tanding persis. Pas mau tanding. Misalnya nih mau dipanggil nih 10 menit lagi gitu. Enggak sih, paling udah beres ganti baju, udah pemanasan, udah beberapa kali gerak, langsung aku diem, langsung mulai gitu. Oh. Udah mulai gitu lagi, gerak lagi, panasin badan lagi. Soalnya di sana udaranya dingin kan, Iya. jadi harus banyak-banyak gerak sih. Biar badannya harus panas kalau mau tanding gitu. Itu dilakukan oleh teman-teman Nabila yang lain nggak? Setahu aku enggak sih, Nabila aja. Tahu dari mana itu? Kok bisa? nggak tahu. Udah aku gini sendiri, yang lainnya emang enggak. Ah, gitu. Nggak ada yang ngajarin. Nggak tahu. Emang kita kan pelatih. Kita tuh dikumpulin di situ semenjak tahap 1, tahap 2 kan. Pelatih awal kita juga kan pada beda-beda. Tapi aku pernah sih dilatih meditasi gitu sama sensei siapa ya, lupa lagi. Sensei Erik. Oh, Almarhum, sama almarhum. Oh, yang almarhum itu. Diajarin. Dia sempat ngajarin, Iya. belajar untuk visualisasi. Iya. Masih ingat dan dilakukan. Iya. Iya, ya emang sih itu dia membantu kan seolah-olah kita membuat satu gerakan yang sempurna sehingga ketika kita gerak beneran dia lebih mendekati lah gitu ya. Dibayangin nggak dapat juara saat itu sekalian? Kan ngebayangin, kan ngebayangin mah bebas kan? Pernah sih. Kadang pas mau tanding juga kayak, gimana ya kalau aku nanti naik podium ini, kan udah ada kan videonya. Nanti aku naik podium ini nih, nanti dikalungin medalinya, nanti megang bendera, katanya. Udah siap lah naik ke podium tertinggi kayak gitu. Oh, jadi udah sempat membayangkan. Ya, sebut membayangkan. Ya cuman nggak pernah diceritain ya. Ya karena itu kan kekuatan vibrasi ya. Jadi gimana kita menarik energi yang sama, kita membayangkan seolah-olah kita mendapatkan piala itu kan sangat membantu juga ya gitu. Oke, terus kan sekarang nih sudah belajar ya karate kan secara umum. Untuk meningkatkan keterampilan, apakah hanya cuman latihan 2 jam tadi atau ada yang dilakukan berbeda sama Nabila? Misalnya saya trainingnya ke beda-beda guru, atau saya trainingnya itu sama sensei yang terkenal, yang pernah berprestasi. Itu gimana tuh Nabila untuk meningkatkan keterampilan Nabila? Aku latihannya di beda-beda guru sih, beda-beda sensei buat hari Senin, Kamis, Sabtu sama sensei Eri di Cimahi. Senin, Kamis, Sabtu sensei di Cimahi. Kan tadi sama sensei Eri itu yang meninggal, bukan beda, Erik. Erik, oh ada kaknya. Iya. Deket banget tadi kok. Ya. Buat hari Rabu sama Minggu di Sasakawa sama sensei Ayat. Sama buat hari Selasa sama Jumatnya sama sensei Maul di apa ya? Di Bengpus Hub. Di dojo itu. Ada 3 sensei. Iya. Itu gimana tuh mengkolaborasikan? Itu yang paling Kan beda-beda kali alirannya. Ada beda-beda sedikit lah ya biasanya. Buat apa ya yang aku ini banget mah sama sensei Eri sih. Sensei Eri lumayan aku serap juga. Bukan berarti yang lainnya nggak aku serap ya. Yang lain juga aku serap, tapi kadang kayak mereka itu kayak apa ya? Cuman ngerapih-rapihin sedikit gitu loh. Jadi kan kita tuh udah harus punya apa ya basicnya. Jadi mereka tuh cuman kayak nambahin powernya, ngerapihin bentuknya kayak gitu. Oh jadi emang beda-beda ya tetap ya. Tapi yang sensei Eri ini dia yang lebih kerasa dampaknya ya, karena mungkin banyak yang dirapihinnya kali gitu ya, bukan? Iya. Oh gitu. Itu kalau karate itu tahapannya apa aja sih? Apanya? Tahapannya tuh kan pertama tuh kan dari sabuk warna putih ya. Ada putih itu kuning. Terus apa lagi? Ijo. Terus biru ya, ada biru coklat. Enggak ungu. Aku ada ungu. Ya, ada ungu ya. Iya ungu. Terus lupa. Coklat tuh strip 3, strip 2, terus strip 1. Dari coklat. Strip 3, coklat strip 3. Oh coklat juga ada beberapa strip ada maksudnya? Stripnya, ada 3 strip. Strip 3, strip 2, terus strip 1. Baru udah hitam. Strip 1 baru hitam. Hitam juga ada dan 1, dan 2, dan 3, sampai dan 8. Oh dan 8. Itu kan kalau udah dan 8 harus ke Jepang ya? Atau dan berapa tuh harus ke Jepang? Enggak sih sebenarnya mah. Dan tuh beda dari ucapan dipanggilnya. Kalau nggak salah ya, maaf kalau ada salah. Dan 1 sampai dan 4 tuh dipanggilnya senpai.
Dan 5 sampai dan 6 sensei. Oh. Terus 7 8 sihan. Oh, 1000 lah. Tinggi banget itu. Di Indonesia ada tapi dan 7 dan 8 kan? Ada. Ada ya. Sihan siapa sih? Sihan Ardi. Sihan Sarjan. Yang aku kenal gitu. Banyak sih. Itu latihan itu ya itu tadi ya bisa 2 sampai 3 jam tapi ya sehari ya. Kalau udah lagi mau tanding itu ada beda gak intensitasnya? Beda. Kalau misalkan latihan tuh kita kebanyakannya latihannya misalkan main kata per part gitu. Part 1, part 2, part 3. Part 1 beres istirahat, part 2 beres istirahat. Kalau misalkan mau pertandingan tuh satu kata full kita mainin. Bener-bener kayak baru beres satu kata tukar orang main lagi. Bener-bener sebenarnya lebih capek tapi nggak kerasa capek soalnya kita sebelumnya juga udah latihan kan, latihan fisik, latihan itu banyak pokoknya mah. Jadi banyak lah latihannya. Tapi kalau dari segi waktunya gimana? Masih sama sekitar 2-3 jam. Sama. Cuman fokusnya aja yang berbeda gitu ya. Terus itu nggak didampingin juga ya sama orang, latihan aja sendiri gitu ya? Nggak didampingi kan sama sensei Eri. Iya, sensei yang rutin aja kan di tempat latihan, di dojo tempat latihan kan. Hanya latihan di situ aja kan, nggak ada pendampingan dari anggap dari pemerintah atau dari mana, nggak ada ya. Itu benar-benar jadi benar-benar effort sendiri untuk mencapai tadi ya, mencapai prestasi tadi. Iya. Oh iya. Kalau ada training lain nggak? Misalnya pernah nonton YouTube kayak gitu kan? Sekarang informasi banyak ya. Belajar di YouTube kan bisa ya. Pakai nggak belajar di YouTube kayak gitu? Pakai sih. Aku suka lihat YouTube-nya suka nonton pertandingannya Sandra Sanchez dari Spanyol sama Kyoshimizu dari Jepang. Itu mereka juara dunia kan, keren banget main katanya. Itu suka aku jadiin inspirasi juga. Oh, jadi mereka kalau lagi tanding atau lagi sharing ya ngomong gitu. Iya. Kan nggak ngerti bahasa Inggris kan ya? Oh, ada subtitle? Ada subtitle. Strateginya itu ya, subtitle ya. Oke. Berarti kan dari YouTube tuh belajar juga. Buku juga belajar nggak dari buku? Enggak sih, jarang dari buku mah. Jarang ya kalau buku tentang karate apalagi karena kebanyakan teknik tuh yang langsung dipakai kan gitu ya. Gerakannya langsung kelihatan. Aku lebih suka praktek sih daripada teori. Nah, gitu. Nah, sekarang kan di bidang karate ya. Terkenal dong satu SMA tahu juara emas. Ya nggak mungkin nggak kan? Iya kan? Pada takut gak laki-laki gitu? Enggak, malah pada minta traktir. Hah? Kamu minta traktir? Udah juara, cina traktirannya mana? Oh, jadi pada minta traktir ya, karena ada juara. Dia asumsinya dapat uang kali ya. Tapi emang dapat uang kan? Dapat. Tapi nggak gede mungkin ya nominal. Iya, lumayan lah. Lumayan lah. Buat jajan apa kasih ke mama? Dua-duanya. Bagi hasil lah. Ini buat biaya operasional latihan. Ya kan masih sampai sekarang kan masih ya latihan ya. Masih ganti ya gitu. Terus kerasanya apa nih? Kan sekarang latihan karate. Percaya diri kah? Merasa percaya diri kah? Iya. Merasa percaya diri, terus merasa kayak kalau misalkan ada ada perlombaan atau misalkan pertandingan yang bukan karate tapi olahraga gitu, kayak oh bisalah ini mah gitu loh. Kayak misalkan waktu itu pertandingan futsal di sekolah aku ikutan, porak ya, alhamdulillah juara. Jadi kayak lebih pede gitu loh. Mindsetnya beda ya. Iya. Karena udah berprestasi di satu bidang, maka di bidang lain pun lebih pede. Iya. Nah, itu ya kuncinya ya, kita perlu dapat prestasi dulu satu bidang sehingga ketika melihat bidang yang lain terutama mungkin lebih ya punten ya ini kayaknya lebih ecek kayaknya dari karate ya kan lebih gampang kan seolah-olah ya kan beda kalau tandingannya lomba matematika kan beda kan kan ini di satu bidang yang kira-kira ini mah kayaknya sama-sama olahraga lah gitu. Sama-sama olahraga gitu ya. Oh, jadi percaya diri di situ ada. Terus kalau kayak apa namanya sehari-hari nih. Tadi kan awal ikutan karate kan buat bisa berantem kan. Pernah dipakai berantem nggak? Enggak sih, soalnya kata leluhur juga cina karate tuh jangan dipakai buat berantem juga. Jadi kalau misalkan jangan pernah buat nantang gitu loh. Oke. Iya, soalnya kalau pukulan anak karate tuh satu kali pukulan orang itu harus jatuh. Targetnya. Iya, targetnya gitu. Jadi kalau misalkan kita berantem asal-asalan kan kasihan juga lawannya gitu. Iya. Jadi jangan dipakai buat berantem jalanan lah gitu. Iya.
Bukan jambak-jambakan lagi ya. Wah, ini hati-hati nih kalau ketemu sama Nabila, berantemnya bukan jambak-jambakan rambut. Sat, sekali pukul gitu. Tapi kan nggak pernah dipakai. Kan lebih ke menjaga ya. Kalau misalnya nanti ada apa-apa dalam perjalanan gitu kan, lebih bisa jaga diri kayak gitu ya. Oh, itu kerasa emang feel-nya ya karate juga itu ya. Iya, kerasa. Oh, jadi lebih pede, ketemu sama cowok juga jadi nggak takut gitu ya. Relatif seperti itulah ya. Oh, gitu. Terus kalau di sekolah teman-teman pada tahu rasanya gimana tuh? Bangga, Cina. Ih, Bill keren banget, bangga. 10 tahun di karate akhirnya ada hasilnya. Iya, itu kan perjalanannya nggak sebentar ya. Artinya untuk mendapatkan prestasi seperti tadi Nabila nggak instan ya. Iya, nggak instan. Perjalanannya panjang dari 10 tahun, bahkan dari sempat jatuh juga, sempat dipaksa juga sama mama kan, sempat gak mau latihan juga gitu kan. Tapi dengan konsistensi itu bisa capai yang diharapkan kan gitu ya. Itu emang dari kecil pengen juara ya. Iya. Oh, dan alhamdulillah kecapai, dan di luar negeri itu yang bikin keren. Karena nggak semua kan, satu Indonesia aja hanya 10 saat itu kan. Dan ini kan tingkatnya tingkat sekolah ya. Itu saya jadi kebayang lagi ya. Terutama kalau yang komite itu yang berantem ya, itu kan ada yang menang juga kan. Ada. Itu kalau lagi tanding sama yang punten bule kan pada tinggi-tinggi, itu gimana strateginya? Kalau yang komite yang berantem kebetulan pada tinggi-tinggi, justru gitu. Kalau yang komite tuh pada tinggi-tinggi, kalau yang kata tuh kayak berisi tapi pendek gitu loh. Kata maaf. Ya, nggak usah maaf kan, saya pendek gitu kan. Aku juga kok. Iya kan, ngomongin diri sendiri kan, nggak ngomongin orang lain kan. Oh, jadi memang punya positioning masing-masing ya. Tinggi lebih cocok di komite, pendek lebih cocok di sini. Karena kalau bertanding di komite, karena lawannya nanti sama yang tinggi lagi gitu. Sedangkan kalau di kata itu siapa aja bisa ya. Iya, siapa aja. Mau tinggi mau pendek ya sama aja lah. Asal punya asal punya teknik yang bagus, power yang gede, ya pasti bisa menang gitu. Kalau sama yang dari Jepang lah, anggap ini kan karate ini dari Jepang sumbernya kan. Waktu itu kan bertanding sama orang Jepang juga ya? Nggak ada, kemarin tuh yang ikut cuma 9 dari 9 negara. Oh, nggak semua negara ikut. Oh ya, kalau ada Jepang saingannya lumayan tuh ya. Tapi kan campur ya, dari Eropa ada, Asia lain juga, se-Indonesia ada kan gitu. Dan lumayan kan kompetisinya juga kan. Jalan-jalannya lumayan? Lumayan. Jadi buat anak sekolah, selain dapat prestasi, ada kesempatan buat jalan-jalan juga ya. Manfaat lain dari jadi atlet. Nah, itu dia. Terus kedepannya mau kayak gimana, Bill? Kan sekarang udah dapat prestasi. Kan tetap dong latihan. Goal akhirnya tuh gimana sih Nabila ini? Apa memang mau prestasi terus, nanti ke Olimpiade, atau ada yang lain? Aku sih rencana sekarang lulus sekolah pengen masuk kedinasan. Kedinasan tuh maksudnya? Sekolah kedinasan, masuk ke sekolah kedinasan. Kayak SPDN gitu ya? Akpol yang kayak gitu. Akpol. Oh iya, ini jalur prestasi lagi ya? Iya, pakai jalur prestasi. Ya, pas masuk ke kepolisian, Bu, lihat, wah ini jauh karate. Masuk. Amin. Oh, emang ada rencana ke sana? Rencananya pengen apa? Apa? Ya, kalau kedinasan tuh targetnya apa? Udah kelas 3 kan? Ke kepolisian kah? Atau tentara? Pengennya ke Akpol sih. Kepolisian ya? Oh ya. Kalau cewek lebih banyak ke kepolisian kan masuknya kan gitu. Tapi karatenya gimana? Masih mau jalan? Tetap ngalir atau? Tetap ngalir aja sih kayaknya. Apa ya, sekalian daftar tuh kan banyak tahapannya ya. Kayak tahap kesehatan, fisik yang kayak gitu kan. Sambil tes, sambil diiringi dengan latihan sama pertandingan. Gitu ya. Jadi kalau untuk goal pribadi, Akpol tetap jalan. Tapi untuk yang karatenya, karena ini prestasi yang udah dari awal ya, tetap jalan ya, nggak mau di stop kan gitu? Enggak ya? Apa ada beralih cabang gitu? Enggak. Dari nol lagi ya tuh kalau beralih mah ya. Betul. Ya kan kata Bruce Lee juga, Bruce Lee itu lebih takut dari saya lebih takut orang dengan satu jurus tapi melatih jurus yang sama daripada melatih banyak jurus ya.
Artinya kan di sini karate ini udah sesuatu yang digeluti dari lama dan memang fokusnya di kata berarti ya. Fokusnya di kata. Karena kata juga nggak gampang ya ngatur gerakan, ngatur pernapasan ya kan, supaya gerakannya terlihat indah ya gitu ya. Keren-keren ya. Saya doakan lah mudah-mudahan tercapai. Amin. Kan udah kelas 3 ya, bentar lagi. Nggak nyampe 6 bulan lagi kan? Iya. Kalau tingginya mah nyampe ya? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Masih dalam tahap pertumbuhan. Emang tinggi berapa? 158. 158. Kalau itu minimal berapa? 160. Oh, dikit lagi ya. Ditarik aja udah tuh dikit lagi. Jurus betot. Iya, jurus betot. Iya. Nah, tapi intinya kalau aktual nggak lulus, cari kedinasan yang lain. Makanya bilangnya tadi kedinasan ya. Oke, sip, mantap. Kalau yang sekarang, kalau yang Nabila syukuri apa sih dalam perjalanan sampai titik sekarang? Ya syukuri kayak apa ya, perjalanan 10 tahun teh alhamdulillah gitu ada gitu investasi buat kedepannya. Lumayan kan sertifikatnya gitu loh, buat kayak mau masuk sebenarnya kalau mau masuk kuliah juga alhamdulillah udah ada tawaran beasiswa. Terus kayak apa ya, tapi aku masih pengen kekeh kedinasan sih. Soalnya kan aku bukan dari keluarga yang disebut segala ada terus kakak aku juga kan kuliah. Kalau misalkan aku ikut kuliah lagi atau double pengeluarannya gitu. Terus aku juga kemarin udah masuk SNBP, udah ada jalur SNBP sebagai calon siswa SNBP, tapi aku mengundurkan diri soalnya aku bakal masuk kedinasan kan. Jadi aku bakal difokusin kedinasan aja sih. Oh, mikirnya udah jauh ya. Jadi biar nggak mau ngerepotin orang tua. Kalau kedinasan mungkin ada biayanya nggak besar ya. Iya. Kedinasan kan setahu aku kayak dari awal tuh dibiayain negara, cuman cara masuknya aja yang susah gitu. Dan persaingannya banyak ya gitu. Ya alhamdulillah, bersyukur ya. Jadi dari prestasi ini bisa dapat banyak hal ya. Termasuk tadi ada beasiswa ya. Jadi kalau mungkin sobat Kang Ridwan nanti ibu-ibunya mungkin mamanya ngelihat mungkin ya artinya di bidang ini pun meningkatkan percaya diri membuka potensi yang lain dikenal satu sekolah juga kan gitu ya. Jadi banyak hal positif yang dirasakan gitu ya. Termasuk pacar gitu ada ya kan? Nggak boleh sebut ya kalau di sini ya. Nggak boleh ya. Ada mama ya, nggak boleh. Itu nanti aja ya. Oke, terus kalau kan tadi yang sudah disyukuri ya. Kalau mau berterima kasih mau sama siapa nih, Nabila? Yang pasti mah berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala udah melancarkan, memudahkan. Terus yang kedua mah buat mama. Buat mama, terus buat keluarga, buat papa, AA, terus adik, sangat berperan penting sih. Penting banget ya. Jadi semuanya ya membantu Nabila sampai di titik seperti sekarang ya. Dan itu membantu motivasi juga kan ke kitanya kan gitu. Jadi kitanya termotivasi untuk terus berkarya mungkin ya kalau di bidang itu juga termasuk karya kan gitu ya. Luar biasa. Ya, 10 tahun kerasa gak, Bil? Kalau bicara waktu kan lama ya. Gak kerasa sih. Setelah sekarang ya. Iya. Tapi prosesnya lumayan ya. Lumayan prosesnya, naik turun roller coaster. Kan sering juga nggak dapat piala ya saat itu. Pernah nggak dapat. Oh, kalau piagam ya. Kalau kan ada yang piagam tuh dapat piagam, kalau pertandingan tuh ada juga dapat medalinya kan emas kayak gitu ya. Kan nggak selalu dapat seperti itu ya, enggak ya? Apalagi di awal-awal ya. Kan berprestasi kerasa dapat yang kayak emas kayak tadi kan kesini ya. Enggak, aku tuh pertama kali turun tuh di pertandingan di Bekasi. Itu langsung alhamdulillah dapat emas. Pertama kali turun. Iya. Udah dapat emas. Umur berapa itu? Umur berapanya? 2013 SD. SD kelas berapa? Kelas 3. Iya, kelas 3 SD. Kelas 3 SD pertama turun dapat emas. Oh, berarti kelihatan ya potensinya. Ngeri ya. Yang lain lewat lah pokoknya gitu. Itu kecil-kecil siapa sih, cabai rawit gitu ya. Dari kecil kata atau ada yang lain? Kata dari kecil. Dari kecil.
Oh itu ya, satu jurusnya itu fokus di kata aja. Iya, Jadi nggak usah konsisten. nyoba. Jangan aneh-aneh lah. Jangan ya. Tapi kalau komite tetap aja kan tanding mah ada ya. Aku pernah nyobain yang komite juga. Tapi kayak pertandingan di intern aja. Nggak sampai kalau open mah kan lawan-lawan juga pada Betul. keren-keren kan. Terus aku emang bukan bidangnya di komite, terus nggak akan mungkin menang juga kalau ikut di open. Jadi aku ikutnya di intern aja, intern perguruan. Gitu. Jadi di intern perguruan, komite, terus kata itu yang dilatih terus menerus nggak berhenti. Oh, itu yang nentuin kata siapa? Saya atau Aku. sendiri? Oh iya. Ini kan siapa tahu nih sobat Kang Ridwan. Oh ternyata anak kecil juga udah bisa tahu mana yang cocok buat dia. Ya berarti kan dari kecil kan? Ngerasa cocok buat sendiri. Iya. Lagi, aduh lucu lagi 3 tahun. Kebayang saya masih kecil 3 tahun, terus latihannya kata kan gitu ya. Kata itu kan gerakannya bagus ya. Apa aja sih yang dinilai bagus kan gerakannya tuh? Apa ya? Speednya ya. harus dapat. Kadang kan ada pergerakan dari gerakan 1 ke gerakan 2. Ya, ada yang cepet Ya, terus ada yang pelan gitu kan ya. Itu tuh dinilai dari speed, terus powernya tuh kayak kime, setiap gerakan kayak tek gitu loh, kayak pemberhentian di akhir juga. Terus kalau misalkan di Sitorio tuh ada kelancaran, kelancaran gerakan mengalir. Ngalir ya gerakannya tuh indah gitu dilihatnya itu sampai wasit tuh kayak harus sampai menikmati gini kan. Kayak seolah-olah kita tuh tampil di atas panggung, ditonton semua banyak orang, semua orang tuh harus terkagum-kagum, harus kayak menikmati penampilan kita. Gitu. Ya, ngomong-ngomong nikmat nih, ada yang nikmat di depannya. Mau nyobain nih. Boleh. Nih ada produk salad sama kalau mau minum boleh gitu. So, cobain gimana rasanya. Saladipa. Sambil saya minum ya. Suka keju juga? Suka. Nah, itu ada kejunya. Seger ini kelihatan. Sayangnya belum ada di sana ya. Baru adanya di daerah Jabodetabek lah ya. Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, Sukabumi. Itu ada buah-buahan. Banyak buah-buahannya. Itu dia. Gimana rasanya? Cocok? Aman ya. Ya, kita lanjut. Sok minum dulu. Kan udah 10 tahun latihan, masa nggak minum dulu. 10 tahun ya, nggak kerasa ya latihan sepanjang itu ya. Nabila, kalau nanti Nabila tuh pengen dikenal sebagai apa sih? Sekarang kan udah ada prestasi kan gitu ya. Ini nanti ke depannya pengen dikenal sebagai seorang apa? Seorang juara. Karena ya itu ya kembali ya, pencapaian ini kalau kata orang itu, kalau orang tuh udah berhasil tuh jadi kayak candu ya. Udah menang nih, kayak candu ya, pengen menang lagi. Seperti itu ya, kerasa ya. Makanya ketika lihat olahraga lain, oh ini kayaknya saya bisa gitu. Mentalnya tuh pemenang ya. Iya. Oh gitu. Ya kita berharap sih terus berprestasi nanti Nabila ya. Amin gitu. Nah terus nanti juga lancar kan di sekolah kedinasan. Amin. Nabila ada ada tips gak untuk teman-teman supaya termotivasi, terutama untuk ingin mendapatkan emas di bidang tertentu lah. Ya ini kan kita ngomongin global ya. Ada nggak tips dari Nabila nih supaya mencapai gitu, pencapaian itu? Tipsnya sih dari diri sendiri dulu. Mau gimana pun juga, kalau misalkan diri sendirinya susah mah ya pasti kayak bakal susah kesananya. Jadi kita tuh harus bisa ngedorong diri sendiri juga. Mau segimanapun juga, kayak yang tahu diri kita sendiri itu cuma diri kita gitu. Iya, jadi harus bisa memotivasi diri sendiri juga sih.
Jadi utamanya lebih ke mindset kita, Iya, kita mindset. bisa memotivasi diri kita supaya bisa dapat pencapaian tadi gitu ya. Oh gitu ya. Ya, ya emang bukan dari orang lain ya, dari diri sendiri harus ya. dari sendiri. Walaupun orang tua sesering apa gitu dorong kita ya, tetap aja nggak bisa ya kalau harus kita sendiri. Jadi buat para ibu-ibu atau bapak-bapak ya buat anaknya supaya termotivasi. Karena ketika anaknya termotivasi maka akan ngalir gitu ya. Seperti itu ya Nabila ya. Oke Nabila, sekarang kita lanjut ke jawab cepat ya. Iya. Siap? Nggak usah mikir ya. Boleh mikir tapi dikit aja, jangan banyak-banyak. Ya. Oke. 3 jurus di karate yang ingat. Catanya rakusanku, kurunfa, cibara rakusanku. Nggak ingat kalau suruh ngulang nggak bisa gitu. Kalau suruh milih kata atau komite? Kata. Kata. Ya udah tadi udah ahli kan dia bilang gitu ya. Olahraga favorit? Karate. Karate. Selain karate? Olahraga. Lari. Lari. Oke. Mata pelajaran favorit? PJOK. Berkaitan semuanya ya. Dari aman. Oke. Oke, Nabila makasih banyak sudah hadir, sudah berkenan untuk sharing di sini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat Amin, Kang Ridwan yang nonton, terutama untuk ibu-ibu ya yang lagi membimbing anaknya ya, atau juga untuk anak-anaknya suruh nonton nih. Ternyata intinya dimotivasi tadi ya. Ya, makasih banyak ya, sekali lagi. Makasih Nabila. Sukses selalu ya. Iya. Oke.